Anak abang, 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 anak abang, anak abang, anak abang, anak abang, anak abang, gede banget. Kok iso mlebu? Anak abang, kok iso mlebu? Kok iso mlebu? Mau anak abang. Mau ana klabahe tenan nang jero kene. Wah, kita aku mau. Sik. Loh, Coba ini posisi. nah ini kan pohon manggis nih, pohon manggis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di barisan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dimanapun anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan Liar Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Tambuh. Buat teman-teman semua dimanapun anda berada, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang barokah. Ini malam ini saya bersama Lekhar lagi ya. Ini camping saya malam ini. Tuh Lekhar ya belakang. Saya di depan ini. Ini jalan yang atas apa bawah? Atas kayaknya, jalannya atas. Naik. Atas terus belok kanan. Oh ya. Ini di tengah kebun ya teman ya. Burung ya? Aku ya main kira-kira tadi. Tahu tepatnya kan belum tahu. Oke, siap. Tuh Lekhar masih di sana ya. Tuh. Hah? Oh ya, siap. Aku tak nyambi karo nganu. Boleh kayu. Gua api. Ana luwak. Ana luwak. Kita ana luwak ya. Tadi kayak ada luwak yang lari ke sini, teman-teman. Kita larinya ke sana ya, tapi udah nggak kelihatan. Kita tinggal aja ya. Wae mlayu jurang ya. Ora kena ya. Ora tak bandem wong mlayu adoh. Oh, ini lokasinya loh. Iya. Wah. Itu ada suara gamelan teman-teman tuh di Juau itu desa mana nggak tahu itu. Rupanya ada pentas seni itu ya. Tapi Juau nggak tahu itu. Karena mungkin soundnya bagus, kedengaran sampai sini teman-teman.
Makanya luwak kita mbak tak tututi ruwono ya. 12 serak. Nggak kena ya. Nggak kena, nggak kelihatan, tinggal balik aja. Hati-hati lah. Tinggi ini apanya? Gawing-gawingnya. Oh ini rumahnya teman. Ini kan sudah roboh. Dulunya kan gede ini Kang Tambu. Kayak gitu. Termakan usia lah, ini bangunan paling terakhir. Oke ya teman-teman, jadi tempatnya ini ya. Kita nanti akan pasang tenda di sini. Oke, saya taruh dulu kameranya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan pasang tenda di sini. Ini lokasinya sudah sampai sini kita ya, sudah sampai lokasi. Kita sudah sampai lokasi, maka kita akan persiapan untuk mendirikan tendanya dulu. Hati-hati loh, tangan paku-paku barangnya. Kita nggak geni nanti, nggak api. Lagi aman nak ini. Makanya kan makan dia. Ini ya. Kira-kira proses. Pasang. Ada kayak gini kok wae lah nek cara anu. Iya, mari. Ini apa? Ini itu. Ono tutupin dulu. Ini kono. Kecedokan enggak nganu toh? Obong. Kono nak masak ngono. Tak merek iki.
Sing gawe tanggo sing di anu ne. Apane? Iki ne. Sing cilik ra apa-apa, sing gede ra apa-apa. Wis sing korek sing urip ya. Gelas kat tolong gelas. Nang sake. Wis Pak. Tae di tok sing. Parah. Tembok ya. Kanan kiri ono. Kanan kiri oke. Nah, saya lupa apa? Madang yang Manis bro. aku ora usah apa ya. Iya teh pahit. Jadi panas ya. Apinya gede banget. Kurang gede nggak apinya ini? Biar cepat matang. Kalau kayak ditokke kayak tak kocekane ngono nih. Kita mau masak pisang. Kocekane gini. Tapi sone nang kono ya. Awas kenal. Timbone sisan. Karme sisan. Iki sih, yang ini dulu berarti ya masaknya ya. Iya toh. Iki kan atos ngono. Nek gedang kan Disusul kan nek gedang disusul. Jadi kali ini kita mau bikin kolak kali hari ya. ya Kita mau bikin kolak tela apa namanya? Tela pendem apa namanya? kalau kentang ini. Tela kentang atau Muntul. tela muntul sama pisang. Jadi kita bikin kolak biar seger gitu. Jadi menu kita itu agak beda sama biasanya, agak lain lah. Iki sepatunya tak jule mana-mana wah barang. Apa apik ya? Gawe nyuci. Cuci. Nek tak kocek. Ditur wae tur nang kene ya. Udah. Tekan gesek ya. Habis matang apa? Wes aku mau apa? Wah, akeh banget ketane. Cukup. Nah, kayak nyuci gitu. Tumpang akhir mana? Oke loh, banyak loh itu. Nanti masih ketambahan pisang tuh. Iya. Cuman singkong dua loh itu. Singkong apa? Singkong telonan. Telo kentang, telo muntul. Berarti ngodoknya ngepanci iki sisan. Ayo, sing ngumbah kuwi, tapi cuci dulu tuh bahannya makanannya. Tak benekke iki apa? Unggun. Kita cuci dulu ya.
pertama itu kita airnya kasih dulu ya, biar kita masak dulu. Banyune tak apa setengah apa banyune? Setengah apa? Kurang setengah, ora. Jadinya nyemplungke nek umep ya. Oh, pisangnya. Ora iki nih. Ya ora, Langsung karep ngono. langsung. Campur gula bareng. Ya. Nek pisangnya ku nek sumur. Ini kita masukin ya telanya. Gulane apa gulane? 2 sendok atau 3 sendok cukup. Gula Jawa kok. Kok Bapak? Oh, gula Jawa. Hah? Oh, nggak gula Jawa. Ya. Gula Jawa tuh. Ah iki mana-mana. Tinggu. Heeh. Ya separuh nih. Nah, gula merah ini masuk lebih sehat kok iki. Separuh nih. Gulane atas tenan. Apa iso to? Iya lah. Ini gula apa batu toh? Diam. Bisa nunggu ngapain? Oke teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber dimanapun anda berada, terima kasih bagi teman-teman para viewer, para subscriber yang masih setia bersama Lihat Petualang dan juga Kang Tambo. Pada malam hari ini saya sengaja mendatangi suatu lokasi ya, yang konon katanya angker banget ya teman-teman. Dan untuk cerita historinya saya akan ceritakan bahwa lokasi ini adalah sebuah kebun ya teman-teman. Kebun ini dipunyai oleh kakek dan nenek ya, kakek nenek, taruh saja namanya kakek A dan B itu ya, kakek dan Jangan nenek. sebut nama Jangan aslinya. sebut nama aslinya, nanti takutnya Ada keluarga yang enggak terima. ada keluarga yang nggak terima. Jadi kakek nenek ini yang kita sebutkan A dan B tadi, dulu dia berada di kampung sana karena dia penganut ilmu sesat ya, boleh dikatakan Dukun. dukun atau apalah ya, tetapi sering mencederai kanan kiri atau mencederai tetangga ataupun mencederai orang lah ya, ibarat kata seperti itu. Karena ya sesat itu tadi, maka orang kampung mengucilkan. Karena merasa terkucil, akhirnya kakek nenek itu pergi ke kebunnya ini. Kebunnya ini nggak main-main teman-teman, luas ini kebunnya ini. Nah kebunnya ini sekitar 1,5 hektar. Banyak pepohonan di sini, ada kelapa dan lain-lain lah, banyak lah ya, hasilnya ada cengkeh dan lain-lain. Dan kakek nenek ini membangun pondok atau membangun kebutuhan untuk berteduh bersama istrinya. Dan kebetulan kakek nenek ini nggak punya anak Kang Tambu. Karena nggak punya anak, dia cuman sehari-harinya ya cuman bekerja di kebun ini dan juga yaitu praktek perdukunan itu tadi. Tapi dulu katanya sempat rame ya dukun. Sempat rame dan juga sempat dilabrak orang banyak juga. Banyak yang Ya macam di demo lah gitu. Nah dulu kan pernah seperti itu. Tindakannya kurang berkenan kepada masyarakat di sekelilingnya Kang Tamu. Jadi akhirnya dia mengucilkan di sini. Dan sekitar 8 kah 7 tahun yang lalu, hampir 8 tahun lah ya, kalau 7 lebih, 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Lepas membangun rumah ini, ternyata kakeknya ini sakit-sakitan. Kakek nenek ini sakit-sakit dan karena sakitnya nggak kunjung sembuh, karena yang orang penganut zaman dahulu ya, penganut apa namanya, kepercayaan, dia nggak percaya dengan adanya obat dokter dan lain-lain. Orang zaman dulu, orang dulu itu ada yang gini, kalau sakit kadang cuma dikasih daun apa gitu, sudah sembuh kan. Karena dia penganut ilmu seperti itu, tetap aja yang pasiennya itu yang sering langganan tetap datang ke sini kan.
karena sakit-sakitan ganti-gantian antara nenek dan kakek ini, ganti nenek sembuh ganti kakek, kakek sembuh ganti nenek yang sakit gitu ya. Akhirnya apa, karena sudah umur sekitar 75-80 lah, neneknya 75, kakeknya 80 tahun sekitar itulah ya. Karena sudah jalannya udah sempoyongan, udah bawa apa namanya, Tekan bawa tekan tongkat lah. bawa tongkat. Nah, tetap sering melakukan praktek di sini, dan saat meninggal itu ya para pasiennya ini yang mengetahui, yang mengetahui bahwa meninggal. Dan kebetulan kakeknya dulu yang meninggal. Akhirnya nenek, tapi nenek itu nggak selang lama-lama, nggak 7 hari cuma Kang Tambah Ikut tinggal juga. ikut meninggal juga, karena kan sakit-sakitan itu ya. Semenjak dari umur berapa tuh, 70 sampai 80 gitu kan. Kalau nenek kan udah 75 ya pas waktu meninggalnya, kakeknya udah 80 ya. Itu karena sudah umur sekian masih bekerja di hutan, di kebun macam ini, dan juga kadang malam itu juga meleknya panjang Ya, karena sering ada pasien itu. orang dulu itu memang prihatinnya gede. Cuma kadang kan Salah sebagian pakai. ada yang salah penggunaannya, punya ilmu disalahgunakan, itu sudah banyak. Nah, semenjak meninggalnya ini ya teman-teman, ini rumahnya akhirnya nggak terawat, makan rayap, karena kan cuma rumah kebun ya, Rumah kayu, rumah kayu, rumah dan akhirnya sampai sudah tinggal tiangnya tak ya. macam ini teman-teman, Anda bisa lihat ini. Nah, ketika itu kebetulan sebelum kakek nenek ini meninggal, karena butuh biaya banyak ya kan, karena butuh biaya banyak, ada yang ditawarin untuk membeli lahan ini, kebun ini teman-teman, dan ternyata ada yang mau. Dan karena kakek nenek ini apa namanya, duitnya itu loh buat berobat ganti-gantian itu kan, ya cuman akhirnya dijualnya itu nyicil. Berarti Nah, sebelum meninggal sudah dijual dulu. tapi ngambilnya duit itu nyicil gitu loh maksudnya, karena kan dia nggak punya duitnya itu antar batas. Oh, berarti gini. Berarti dulu cuma perobatannya juga bersama apa, setiap mau berobat butuh duit, minjem gitu, minjem akhirnya minjem numpuk gitu. banyak. Seperti itu. Akhirnya Ya obat-obatannya obat-obat Jawa gitu, kayak jamu-jamu, dan juga pergi ke orang pinter juga. jadi orang Walaupun kakek nenek itu memerintahkan orang atau pasiennya, tolong saya ambilkan ini di sana. berarti dia seorang dukun, tapi kalau sakit juga cari orang Iya, pintar. ya karena namanya orang zaman dulu kan tetap apa, alirannya juga seperti itu, Kepercayaannya ya. percayanya itu sama-sama. Jadi kalau sakit cari dukun, kalau sakit cari dukun. Padahal tidak semua penyakit itu pakai dukun ya. Nah, Kalau penyakitnya itu yang medis ya. kebetulan yang membeli itu memang duitnya banyak. Nah, terus karena dicicil ya kisaran sampai hampir 35 juta. 35 juta kalau zaman sekarang ya gede lah ya. Zaman sekarang kurang gede lah ya, malah ya. Dengan tapi ya cuman seperti ini. Lahannya di pegunungan dan di perbukitan, dan juga nggak ada apa-apanya, cuman pohon-pohon kayak gini yang Ya ini kan ada pohon kelapa, pohon durian, pohon apa itu. betul. Jadi seperti itu teman-teman, karena kakek nenek Kayak ada suara. Dengar nggak? burung. Enggak ya, cuma dengar nggak? Bukan burung itu, bukan tapi kan. Enggak halusinasi. Jadi gitu teman-teman. Semenjak meninggalnya kakek nenek ini, dan ini sudah dijual, yaitu dicicil itu. Ketika punya buat kebutuhan tiap hari kan, juga makan minum dan lain-lain kan, juga untuk berobat, membeli jamu-jamu itu, akhirnya pun sudah dimiliki orang. Ini beberapa minggu yang lalu dibersihin, ini nampaknya ini ada nih. Terus ini rumahnya itu sengnya ya, nah itu sengnya kan di belakang tenda kita ya teman-teman. Terus kayu-kayunya kan sudah pada roboh nih, terus dikumpulkan oleh pembelinya ataupun yang dipasrai sini. Dan ceritanya ketika
ketika sudah dibeli sudah langsung ke tangan yang ngasih duit secara cicilan itu loh, ternyata sering sakit-sakitan itu yang membeli. Sering sakit-sakitan, terus sering mimpi-mimpi yang nggak bagus. Terus waktu datang ke sini itu ada aroma bau busuk gitu loh. Sering sekali dan orang-orang bukan yang membeli lahan tok yang bau itu, tapi orang yang lewat kebun sini Mungkin orang yang cari kayu bakar dan sebagainya ya. sering berbau busuk. Enggak, itu tapi yang anehnya gini, yang membeli lahan ini sering sakit-sakitan akhirnya. Akhirnya kena sakit. Berarti tempat ini memang mungkin ada santetnya atau dipasang santet mungkin ya sama Ya, karena sama dukunnya itu mungkin dulunya loh mungkin. Kakek nenek ini kan dia penganut ilmu-ilmu seperti itu, orang zaman dahulu kan, maka mungkin ada dampaknya teman-temannya. Berarti ini bukan sembarangan tempat ya ini ya. Iya, dan itu bau busuk yang sering orang pada tahu. Terus ya saya jumpa sendiri sih dengan yang membeli ini kan masih apa, tetangga desa, masih tetangga desa ini. Yang punya ini. Yang punya yang ini, membeli yang ini. punya sekarang ini. Nah, yang membeli tanah ini gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya kan sering sakit-sakit dan ya karena ini kan orang zaman sekarang kalau yang beli ini kan masih sekitar umur 35 ke 40 lah ya umurnya itu. Jadi dia kalau sakit misalnya pergi dokter dan lain-lainnya, minum obat dan lain-lain. Dan dia itu curiga ketika sore hari menjelang maghrib ataupun berangkat ke kebun ini pagi-pagi banget, itu yang sering itu bau. Jadi bau itu bisa siang, bisa malam, bisa Iya. pagi, tetap paling sering sore menjelang maghrib dan juga pagi itu kan. Kalau pagi. Tapi kalau siang itu kan jarang-jarang orang lewat sini, paling orang pada pergi ambil kayu bakar, rumput dan kebun yang sana kan lewatnya sini. Ya, berarti intinya tempat ini memang semenjak sepeninggalnya nenek dan kakek itu jadi angker ya tuh ya. Angker. Karena Itu yang bau-bau itu yang sering bau busuk dan juga bahkan itu yang membeli ini itu sakit-sakitan karena sering sering diganggu itu penampakannya di rumah malah bukannya di sini. berarti mungkin kakek dan nenek ini karena dulu cara menjualnya kan nggak sekali cash, cuma pas butuh minta dikasih dan mungkin kan hitungannya kan belum cara jual beli yang belum lunas ya berarti karena keburu meninggal tuh. Iya bisa Terus jadi seperti itu kan mungkin si kakeknya ini mungkin mendatangi dan itu kan mungkin ada sangkut pautnya dengan itu kan. Mungkin juga bisa kayak gitu. Jadi teman-teman ya, untuk camping kita pada malam hari ini cukup lumayan angker, dan itu yang saya anehnya itu ya, yang beli ataupun yang ngasih duit kepada kakek nenek ini ternyata itu sering sakit dan sering melihat penampakannya itu malah justru di rumah didatangi oleh nenek bongkok dan kakek bongkok. Tapi yang jelas nenek bongkok dan kakek bapak ya yang meninggal itu jelas. Bisa jadi. Tapi apakah orang yang sudah meninggal itu bisa melihat? Tapi wallahu a'lam bisa, kita nggak tahu. Yang jelas gini, kalau sepengetahuan saya itu bisa saja kan yang namanya makhluk gaib bisa yang membo-membo. Nah bisa jadi. Entah itu jin, setan dan sebagainya itu memang sukanya membo-membo karena ada situasi kayak gini terus dia memanfaatkan gitu. Untuk memosongkan akidah manusia itu. Nah, itu juga bisa. Oke teman-teman ya, kayaknya ini minumannya sudah dingin ya Kang Tambu ya. Iya, Mas. Mari kita minum dulu supaya badan kita hangat dan juga tidak masuk angin gitu ya teman-teman. Yuk Kang Tambu, teh pahit ini namanya. Yuk teman-teman semua kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, jadi kita sudah minum ini dan juga belum kita habisin ya, karena nanti setelah ini kita mau makan kolak. Nah, ini kolaknya istimewa. Nah, ini kolaknya teman-teman. Ada singkong ataupun telo ya, telo itu. Ini pisang, wah penuh ini untuk 2 orang cukup ini. Saking turah cukup. Telo lemuntul Nah ini
sama pisang ya. Kita tunggu dingin dulu ya. Wah ini pokoknya mantap, pasti enak. Oke teman-teman, para viewer, para subscriber, sahabat horor dimanapun berada, nah makanannya sudah matang dan juga sudah dingin. Mari kita makan dulu. Ya hanya singkong dan pisang teman-teman, biasa makanan desa. Ya Kang Tambu. Terus kayak yang titik burung ini. Ya udah lah, saya kalau masak pasti saya. Ambil iki pokoknya. Iya kok kita mau. Ya wis ora. Oke teman-teman, mari kita makan. Ambil makanan Anda, minuman Anda. Kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lagi nih manjel. Apik ngene gede banget. Cuacanya adem banget. Orang gua api unggun Pak ya. Ini kita bikin kolaknya tanpa santan ya, jadi enak aman. Jadi tidak berpengaruh pada kolesterol. Nah kalau kebanyakan santan, makanan santan ataupun berminyak itu biasanya ada gangguan ya, gangguan kesehatan. Manis banget. Wis. Burung. Nah burung. Burung apa? Nah. Kok aneh burung malam hari. Burung tenan lah. Kolaknya mantap. Ini kalau nggak dihabisin mana-mana. Habisin. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba itu. Kok mambu?
bakaran jenderal. Iki kan telon. Enggak, ki mulai dibakar kok. Telon. Aku ora bakar telon ya. Iki ming api-api tok. Ora nang kreseke gede. Ora. Langsung ada ikan apa? Langsung ada itu. Gulane kemarin pelikat ini. Nanti ontel-ontel lagi. Saya sebetulnya mau bikin itu api unggun supaya besar itu ya. Oke, sekarang kita tidur aja teman-teman. Nanti selepas kita istirahat karena perjalanan cukup jauh ya, kita nanti explore teman-teman. Pokoknya kita nanti habis tidur, kita bangun tengah malam baru kita explore. Wis gede gini nih. Ya engko. Oh nek murut gede banget murut gede. Ya. Itu persiapan. Sikilin juga wae biasa. Karena hasil kafe Jero kabeh iso kok. dan pangan nyamuk ya. Ah, cukup banget. Apa wayang Kepala kono apa kono? ngene iki iso kok. Iki tetep sing iki tok wae sing iki ra. Ayo. Aku ngantuk tenan iki. Sentrene. Turun. Nggak nyamuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sikile lho, Bu. Sikile lho. Kok anu kan. Sempit ngene iki ya. Geluk tiba. Apa Bu? Paling anu dulu tangan tiba, ranting jatuh kan ya. Takut kalau kena kepala itu. Turun. Santai kita kan berdua jadi aman lah.
Apa ya? Iya. Apa? Ora krungu aku. Ora krungu. Suara. Aku pas merem tenan apa temen. Oh, napa to? Piye to? Aku pas koyo krungu ketawa-ketawa. Aku ora denger ketawa-ketawa. Nang pojok kono kan. Mana aku udah tetep ora krungu aku pas merem pas males ngono. Yakin pas males kok ora tenang. Nah, nek iki krungu iki. Ono ranting sing jatuh. Iku lho. Oh, dinek ngenai kepala. Paling apa kambil tiba ku nangis seng ya. Kelapa jatuh. Nanti rahasia. Ono klabang. Ono klabang. Ono klabang. Gede banget. Kok iso mlebu? Ono klabang. Kok iso mlebu? Ono klabang. Mau ono klabang teman nang jero kene. Wah, kita aku mau. Sik. Loh. Coba ini posisi. Udah. Mau ono teman gede lho. Teman-teman, ini ada eksiden ini. Tadi benar-benar ada kelabang yang masuk ke dalam tenda teman. Hah? Tapi tenan aku tenan loh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Anturan aku nang isor. Nah, nang isor iku yo. Takutnya itu kalau di YouTube itu. Oke, balik dulu nih. Oke, tendanya dipotong nih. Potongnya. Potong. Kalau sama burung itu. Yuk kita kono buanan. Iya nih. Oke teman-teman, ini karena tadi waktu tidur sudah ada itu gangguan dikit, kita lanjut eksplor aja teman ya. Oke ya, aku tak eksplor dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tempat ini ada pohon manggis dan juga ada pohon kelapa ya teman ya. Jadi dulu sang pemilik rumah yang sudah rusak ini seorang dukun dan mempunyai pohon kebun apa ini manggis ya sama
kelapa dan juga durian namanya. Barusan ada suara, kayak ada suara burung atau apa ya. Jadi tempat ini semenjak sang dukun itu meninggal, itu jadi angker teman-teman. Di sini sering ada penampakan dan juga sering ada bau-bau busuk gitu, dan juga suara-suara yang aneh teman-teman. Dan bahkan orang yang membeli lahan ini sekarang juga jadi sakit-sakitan teman-teman. Itu mungkin karena efek tempatnya yang angker, yang dulu bekas yang mempunyai itu seorang dukun ilmu sesat teman-teman. Jadinya tempatnya kayak gini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, dan teman-teman bisa merasakan. Wah, itu suara anjing teman-teman, tapi jauh teman ya, jauh di kampung bawah sana. Soal ini jauh dari perumahannya teman ya. Jadi tempat yang tadi saya buat tenda itu sebelahnya kan bekas rumahnya sudah roboh, itu di tengah-tengah kebun dan jauh dari kampung, dari pemukiman teman-teman. Baunya, bau busuk ini semakin nyengat teman-teman di sini. Wah, ini ada sumur teman-teman, sumur ya. Dan kalau menurut orang-orang warga setempat itu yang sering sekali bau-bau dan juga suara itu dari arah sumur ini teman-teman. Mungkin penunggu sumur atau makhluk gaib yang di kebun ini berpusat di sumur ini juga bisa teman ya. Nah, ini kan pohon manggis nih, pohon manggis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Di barusan. Jadi kayak di situ kayak ada kayak putih-putih. Rambutnya juga kayaknya panjang teman. Apa ya dia? Lear? Lear? Nanti weh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Tadi ya aku jadi merinding teman-teman. Jadi tepat di di atas sumur ya, itu ada pohon manggis dan astagfirullahaladzim, subhanallah. Suara apa itu ya? Ana suara apa mak krosai? Aku mau poteh-poteh kayak kuntilanak neng dhuwur sumur lek. Ora yo tenan aku ora. Astagfirullahaladzim. Hah? Kilo neng pohon aren gitu, neng pohon aren emang. Aduh.
Ki lho aren kene iki. Nek dhuwur pohon aren ki nang gununge mau ana poteh-poteh. Rambute dawa ireng e. Astagfirullahaladzim. Ora ya ngono nggon. Sak dhuwure wit aren ki lho nang gununge. Ki lho ning. Ning nggon kene lho. Nang nggon. Kono ki lho. Nang kono ki. Orang-orang stomach dulu. Kae lho nang ngono. Makanya mau bau ban aku. Ya setilik barang-barang iki. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok sik. Iki lho nih. Perasaanmu nang kene iki. Aku nang jurang kono keraan. Arep sumur yo nenteni munggah. Pertama lho wit manggis ini kok wih maklera putih. Rambutnya dawa ireng aku langsung. Kayak nang walik wit kan ora? Apa nang burine wit ki? Mau neng kene iki lho kayane lho. Perasaan neng kene iki. Aku sing ngeprank kowe ngeprank. Tenan yo ahli aku nek Wah, aku mlayu-mlayu saka tenda kono rene. mosok ngapusi. Udah lari-lari dari sono ke sini. Nah, aku mau urus tenan nek mau aku. Aku ki yo tenan neng kene iki kok. Neng kene iki lho nang cedhak wit kambil iki kok. Makanya perasaan nang kene iki ngadeg nang kene. Apa menek wit kambil kan? Nang dhuwur. Ora ono kok. Bikin deg-degan aja ya. Aku aja deg-degan tadi belum sembuh juga. Balik tenda aja. Ngapus ini itu. Ora tenan yakin aku ora ngeprank kok nang kene tenan ono kok. Pamit nggih Mbah nggih. Iya makanya aku ngeri kan pohon nang ndeng wit aren iki lho. Kan biasanya kan cok dinggoni gendruwo nek pohon aren ini iki. Makanya aku langsung pikirannya langsung wah Nah, mau cuma bajingan. paling kae. iki. Aku belarak tiba. Oh iya bisa jadi ya. Wis ya balik. Mereka kamerane nang kono. Tenda. Wah, aku rono kalen kon sumur yuk tekan. Macet itu. Apanya? HP-nya sempat macet tadi. Ore mati ki mau sak urung mangkat ki HP-ne mati dadakan malan. Bar anu klabang ki lho yo dadak mati. Caki kita mau terus bengok-bengok kae. Iya langsung wis lah. Apa jenenge? Aku tak. Ya. Sekarang apa jenenge? Aku tak ndelok kono sik lek delok lek. Ya aku mau urung diekspor aku ya. Aku makan langsung rono. Belum sempat tekan kene wis. Urung aku ra ini. Aku manduke rene sik terus. Jadi ini rumah yang dulu ditempati seorang dukun itu ya teman-teman ya. Jadi sudah kayak gini ya. Jadi sudah lama sekali ini roboh ini ya. Sudah kayak gini. Karena sang pemiliknya meninggal dunia semua teman. Dan tempatnya jadi sekarang angker sekali teman. Bahkan sampai sang pemilik yang membeli tanah ini pekaran ini jadi ikut sakit-sakitan teman-teman. Ya teman-teman. Ini tadi saya habis explore ya. Iya, Tadi Kang Rengos-rengos ngono kuwi. Tak temenin, tak nyari ini itu tadi yang kamu bilang. Aduh. Aku langsung lari aja, HP tak tinggal sini toh. Tak bantu nyari. Ternyata enggak ada. Kalau saya tadi udah memang betul-betul melihat di ujung sana 50 meter dari sini yang di atas di bawah sebuah pohon apa namanya tuh cikal, pohon kelapa ya kan. Kepalanya itu gini Kang Tabu. Ndut. Ada kuncungnya. berarti pocong ya.
Mungkin itu ya, tapi saya belum jelas untuk ngesut itu kan, saya perbesar itu kan, belum sempat aku berbesar udah keburu pergi dia, mau apa namanya, mau saya kejar, wah saya sendirian ya kamu pas waktu di sono. Kan kita berpencar saja sana Oh, juga pas waktu berpencar, waduh repot. Nah, saya panggil kamu pun kamu nggak mungkin datang karena kamu udah jauh toh. Tapi di sana dia juga lihat itu di kan ada pohon aren. Terus sak dure sak gunungan awet klopo. Lah aku nek kono putih-putih rambutnya dawa iki lho. Oh. Aku kayaknya apa? Apa kuwi kuntilanak atau kuwi apa sih aku? Apa mungkin aku salah lihat, aku kurang tahu yang jelas. Aku roh sosok putih dan berambut hitam panjang lho. Wah, aku langsung wah, kata melayu rono. Wih, aku melayu rono saya atuh aku kan pikirnya. Wah, aku balik neh. Balik neh kasut. Ora ono. Aku nyeluk jenengan. Nanti ngono. Harus nang kene, udah di sini saya. Pas waktu apa jenenge? Saya tinggalin itu langsung. Begitu kamu bilang seperti itu kan, aku langsung toto mangkat rono. Dia apa bantuin kamu nyariin itu sosok putih itu betul apa tidak. Tapi memang Kang Tambuh, dari awal kita datang ya kan, dari awal kita datang ke sini, hawa-hawa mistis ini memang berasa banget. Apalagi ketika kita itu mau tidur itu ya, karena kan mendekati tengah malam kan itu, Iya. langsung mengkorok gitu kan. Dan lebih kagetnya itu kamu bilang do kelabang tenan ora. Tapi nek aku urip tetep kelabang tenan, nek weruhku lho. Heeh. Nek dene yo itu kelabang tenan iki awake dhewe ora ngerti, aku Iya. ngerti. Tapi aku Langsung tetep kelabang. saya kan khawatir, saya pernah digigit kelabang itu sampai besar satu sak balok bambu dulu. Sak bambu bongkotan ini tangannya dulu. Padahal kecil sebatang rokok itu. Itulah kita harus hati-hati dimana kita membawa alat pelindung diri ya, paling tidak sepatu apa lengan panjang, jaket lah minimal, juga ada celananya panjang supaya kalau ada apa-apa kan kita mampunya. Mambu busukan apa iki? Bau busuk bangke. Suka arah kono lho. Suka arah nggon sumur ngono aku rumah lho. Kamu berarti sundel bolong apa ya? Ambune kok ngene. Berarti singkat mambu gelem sundel bolong lho gelemen. Apa nek sendal bolong mana? Ajarine yo. Amis. Ambune mambu yo amis yo bosok apa. Mungkin kuwi lho mungkin. Enggak bisa. Bisa jadi. Mereka mau jenengan mau busuk, bau busuk terus. Apa mungkin itu ya? Bisa jadi basi aku roh nang gunung aren mau. Tapi aku curiga Kang Tambuh. Jadi di tempat ini yang terbilang angker banget itu karena kan yang punya alas iki, yang punya kebun ini kan juga sakit-sakitan kan. Sakit-sakitan sering didatangi sosok putih itu entah sosok putih itu adalah pocong ataupun itu mungkin ulah daripada kakek nenek yang pernah berada di pondok. Mungkin karena dia pemuja aliran sesat, pemuja setan mungkin. Aliran sesat itu mungkin ya gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi teman-teman ya, kita harus mempunyai benteng diri teman-teman, iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan Dia yang mengadakan alam semesta ini. Oleh karena itu, walau bagaimanapun kita itu diciptakan ke alam dunia untuk mempercayai ada yang menciptakan. Iya, betul itu. Gitu kan. Dan kita harus mengimani. Bukan serta-merta langsung ada, itu enggak. Oleh karena itu saya hanya berpesan kepada diri saya sendiri dan Anda semuanya, Kang Tambuh dan para viewer, para subscriber, mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menambah iman dan takwa, mudah-mudahan semakin tebal benteng kita, semakin tebal iman kita, insya Allah. Amin Allah. Yang jelas kalau iman itu kita itu kan naik turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang gede, kadang kecil, tergantung kitanya ya. Kalau kita itu sering ngaji, otomatis tambah. Kita kan yang mau turun kita naik lagi, yang mau kecil jadi gede lagi imannya gitu. Karena yang namanya siraman rohani itu sangat penting bagi kita. Nah, jadi makanan daripada kita itu ada makanan lahir dan batin. Makanan lahir ya kita makan kayak tadi, makan kolak, makan nasi dan lain-lain. Makanan batin adalah semacam kayak ngaji,
ataupun mempelajari ilmu-ilmu lah ya, Iya. ilmu apa aja lah yang buat kemaslahatan kita semua, entah ilmu kesehatan ataupun ilmu mencari rezeki yang halal dan ilmu agama apalagi. Oke teman-teman, Kang Tambu gimana ini Ya. Udah kedengar ayam berkokok. Kita Berarti udah jam 3-an ya? iya kurang lebih lah, karena subuh kita kan udah jam berapa, subuhnya itu jam 4.30 kalau nggak salah. Sekitar jam itu. Kita pulang aja apa Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri camping kita pada malam hari ini. Oke. Dan mohon dimaafkan manakala ada kesalahan kekeliruan dan juga tentunya banyak dosa ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan lahir dan batin. Amin amin ya Mohon rabbal maaf alamin. atas segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.